Lalu bagaimana penghasilan seorang YouTuber pemula? Sebagian besar orang banyak yang memimpikan untuk menjadi seorang YouTuber. Yang ada di pikiran mereka bahwa ketika menjadi seorang YouTuber dan dimonetisasi begitu, wah ini akan cepat kaya, ini akan cepat besar begitu. Akan cepat punya mobil, punya rumah kayak YouTuber-YouTuber besar gitu ya. Sebetulnya tidak, teman-teman. Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa yang saya dapatkan dan apa yang saya pelajari ketika membangun sebuah channel YouTube, dan bagaimana atau berapa hasil bagi para YouTuber pemula yang baru mencapai 1000 subscriber, serta bagaimana proses monetisasinya. Di video kali ini saya akan menyampaikan logika yang terbalik, dimana maksudnya biasanya para YouTuber memberikan motivasi dengan iming-iming gaji YouTube yang besar, iming-iming gaji YouTube yang fantastis, dan menjadi seorang YouTuber itu akan mudah menjadi kaya raya. Di sini saya tidak, saya akan melihat bagaimana kondisi objektifnya. Sebetulnya menjadi seorang YouTuber tidak semudah apa yang memang menjadi citra media yang besar selama ini. Bagaimana videonya, bagaimana penjelasannya, mari kita simak. Ya, yang pertama saya akan sharing tentang bagaimana perjalanan saya membangun sebuah channel YouTube. Nama channel YouTube saya adalah Putra Ilalang. Kebetulan channel YouTube ini saya bangun dan saya dedikasikan untuk sebuah channel yang mengisi pos-pos edukasi dan juga hiburan-hiburan yang memang notabene untuk bagaimana membangun paradigma kritis dan kebudayaan-kebudayaan kritis, serta porsi-porsi bagaimana sebuah channel edukasi yang lebih mendasar pada persoalan-persoalan masyarakat, persoalan-persoalan sosial, persoalan ekonomi, dan berita-berita yang memang berita-berita politik yang berkembang hari ini. Walaupun memang belum cukup maksimal, tapi upaya daripada Putra Ilalang sendiri, Putra Ilalang ingin menjadi sebuah channel karya massa yang lebih bicara bagaimana pada persoalan-persoalan masyarakat. Nah, channel Putra Ilalang sebetulnya sudah dibuat sejak bulan Oktober tahun 2012. Awalnya memang channel ini hanya dibuat untuk menyimpan file-file video yang pada saat itu dibuat, yang memang belum ada konsep sama sekali, belum juga berpikir bagaimana kemudian membangun sebuah channel, tidak ada niatan yang lebih jauh dari itu, di lain hanya menyimpan file-file video. Lalu berkembangnya waktu ketika saya mulai memahami bahwa ternyata YouTube bisa menjadi satu media alternatif dan juga bahkan katanya gitu yang bisa menjadi salah satu peluang untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah gitu. Akhirnya konsep mulai dirubah. Sempat pada saat itu karena masih juga kebingungan kira-kira konsep apa yang memang untuk mengisi channel ini,
sempat dibuat dengan channel juga, walaupun beberapa video gitu ya. Artinya tidak juga masih menemukan konsep, jadi bongkar pasang terus menerus. Hingga di tahun 2018, ketika pertama kali pada saat itu video yang dikirim yaitu video musik yang berjudul Tulang Rusuk Perjuangan, itu ciptaan saya sendiri yang banyak menceritakan musik-musik perjuangan. Akhirnya di situ tercetus sebuah ide bahwa channel ini akan dibuat menjadi konsep channel edukasi dan juga channel musik perjuangan, channel yang memang banyak bicara di wilayah kebudayaan kritis. Nah, akhirnya 2018 konsep itu sudah mulai terpikirkan, walaupun memang masih bingung mau ngisi pos-pos apa begitu. Nah, seiring berjalannya waktu di tahun 2019 baru terpikir, waktu itu masih kayak bikin edukasi yang kayak macam podcast gitu ya, ada suaranya doang. Tapi juga memang masih belum berkembang hingga akhirnya mulai serius, mulai menggeluti secara kontinu bagaimana mengupload video secara rutin begitu. Itu terjadi di tahun 2019 akhir, kurang lebih di bulan dari mulai bulan Januari kemarin. Baru di situ dalam range waktu 3-4 bulan setiap hari saya rutin untuk upload. Nah, karena kerutinan upload tadi lah akhirnya bagaimana channel Putra Ilalang ini sedikit demi sedikit berkembang. Yang tadinya hanya ada 100 subscriber kalau nggak salah gitu ya. Selama tahunan itu dari 2012 sampai 2019 itu cuma nyampe segitu, 100 kurang lebih. Nah, karena akhirnya rajin upload tadi, pelan-pelan channel ini berkembang, baik jam tayangnya maupun penonton maupun subscribernya begitu. Nah, lalu kapan channel ini kemudian memenuhi aspek standar aturan YouTube terbaru di tahun 2019 akhir, bahwa jika channelnya ingin mendapatkan iklan dan dimonetisasi itu perlu persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dari awal bulan Januari sampai bulan Mei kemarin, atau mohon maaf, bulan Juni ya, baru seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu gitu ya, tanggal 15 Juni tepatnya, channel ini baru memenuhi syarat untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, pada tanggal 15 Juni channel ini langsung ditinjau karena 15 Juni itu tepat semua persyaratan sudah terpenuhi. Nah, setelah itu bagaimana kemudian menunggu proses peninjauan. Dan yang menarik memang biasanya peninjauan itu akan memakan waktu yang cukup lama, tapi tidak untuk channel ini. Tanggal 15 Juni itu peninjauan dan 17 Juni itu sudah dimonetisasi. Jadi waktunya cuma 2 hari kurang lebih. Dan itu sangat cepat begitu. Nah, pengalaman untuk memonetisasi ini menjadi pengalaman yang unik karena memang sebagian besar YouTuber itu khawatir ketika melakukan peninjauan atau monetisasi sendiri atau ditinjau begitu. Mulai dari khawatir bagaimana kapan waktu akan di-approve begitu. Lalu bagaimana kemudian proses agar mudah di-approve gitu. Kalau saya sendiri tidak ada tips apa-apa. Hanya pada tanggal 15 Juni itu ditinjau ya, tidak saya kirim email, tidak saya kirim apa begitu, cuman ya saya tunggu aja. Ternyata pada tanggal 17 Juni ketika saya buka sudah ada dolarnya begitu di setiap video. Pas saya cek email, oh iya sudah diterima sebagai program partner YouTube gitu. Ini faktornya kalau yang saya lihat ada 2. Yang pertama adalah karena umur channel memang sudah cukup lama. Walaupun tadi tidak jelas ya bongkar pasang channel begitu, email yang dipakai juga sudah email lama begitu. Lalu yang kedua adalah
bagaimana video yang memang ada di channel Putra Ilalang sudah cukup banyak, sehingga itu memberikan kepercayaan kepada YouTube bahwa channel ini memang channel yang hidup dan channel yang interaktif begitu. Karena kalaupun memang misalkan kita dapat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber dalam waktu yang cepat, sedangkan masih sedikit gitu ya, dan kredibilitas channelnya masih dipertanyakan, itu agak susah. Dan juga ketika memakai email yang baru juga itu agak susah. Itu menurut pengalaman saya ya, makanya kenapa channel ini mudah untuk dimonetisasi. Lalu bagaimana penghasilan seorang YouTuber pemula? Sebagian besar orang banyak yang memimpikan untuk menjadi seorang YouTuber. Yang ada di pikiran mereka bahwa ketika menjadi seorang YouTuber dan dimonetisasi begitu, wah ini akan cepat kaya, ini akan cepat besar begitu. Akan cepat punya mobil, punya rumah kayak YouTuber besar gitu ya. Sebetulnya tidak, teman-teman. Membangun channel YouTube di Indonesia itu sangat kecil sebenarnya penghasilannya. Karena apa? Hitungan untuk kita menghasilkan pundi-pundi dolar itu minimalnya untuk satu video itu ada kurang lebih 2000 view. 2000 view itu baru kita bisa mendapat $1. Beda dengan yang misalkan di Amerika. Kalau di Amerika 1000 view itu bisa dapat $1 gitu. Sangat kecil sekali. Jadi ada istilahnya CPM itu. Jadi per satu CPM itu 1000 tayang itu dapat $1 kalau di Amerika. Kalau di Indonesia tidak, sangat kecil sekali. Nah, maka karena sangat kecilnya itu, ketika channel kita belum ada penontonnya, ketika channel kita masih baru 1000 subscriber dan penontonnya masih bahkan puluhan kayak channel saya gitu ya, ya kita bisa tahu penghasilannya. Satu video paling kuat $0,04 gitu. Kecuali memang video yang memang tadi ada yang sampai 1000 satu hari itu nyampe 1000 view, itu bisa nyampe $0,80 gitu. Atau kalau nyampe 2000 view sehari itu bisa nyampe $1, kurang lebih begitu. Artinya kawan-kawan ketika ingin menjadi seorang YouTuber, jangan dulu berpikir tinggi-tinggi begitu, jangan dulu berharap besar-besar. Tapi bagaimana kemudian channel kawan-kawan ini sudah layak atau tidak ditonton orang, sehingga kawan-kawan bisa mendapatkan penghasilan dari tayangan yang memang muncul di channel kawan-kawan dari setiap videonya begitu. Kecil kawan-kawan nih, kalau pengen lihat di sini nih, penghasilan saya selama 8 hari setelah monetisasi. Nah, karena memang singkat cerita yang tadi saya ceritakan, dari bagaimana kemudian membangun channel YouTube, alasan pertama ketika kita membuat channel YouTube, dan membuat konsep yang seperti apa yang memang mesti kita pikirkan ketika kita membuat channel YouTube, serta bagaimana penghasilannya ketika kita mencapai 1000 subscriber dan kemudian kita dimonetisasi begitu. Saya pikir menjadi YouTuber itu tidak mudah bagi kita yang memang pertama kekurangan peralatan, kayak saya hanya memakai handphone saja. Yang kedua memang kita tidak punya tim yang cukup solid, atau ketiga kita tidak punya komunitas YouTube yang bisa saling mendukung gitu. Yang pada dasarnya seorang YouTuber besar, kenapa mereka penghasilannya besar? Karena mereka sudah punya nama, video mereka sudah banyak yang menonton, dan proses yang mereka dapatkan, proses yang mereka lakui juga sudah cukup lama gitu. Jadi kalau saya bisa mengutip bahwa melakukan pekerjaan apapun, membuat video, mengupload video di YouTube, itu bukanlah pekerjaan yang mudah bagi kita para pemula, dan bagi kita yang bukan siapa-siapa begitu, dan bagi kita yang peralatannya seadanya juga. Maka proses, sebetulnya lebih kepada proses. Bagaimana kemudian saya pun dari tahun 2012, baru kemarin channel saya dimonet. Berapa tahun itu kan, 8 tahun itu, walaupun tadinya bongkar pasang konsep video, saya hapus-hapusin lagi dan lain-lain gitu. Tapi memang itu catatannya, teman-teman jangan mau diilusi bahwa seorang YouTuber itu mudah kaya dan cepat. Tidak sama sekali. Karena seorang YouTuber ataupun mereka yang bekerja mengupload video menjadi content creator perlu
dedikasi yang lebih, perlu proses yang sabar dan tabah. Karena saya pun ketika channel saya bisa naik, tipsnya cuma rajin upload video dan gimana caranya video yang kita upload itu rutin, entah sehari sekali, entah 1 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Kalau saya kemarin 1 hari 1 kali, bagaimana susahnya tuh. Dan ketika dimonet ternyata penghasilannya zong, kecil sekali. Mungkin butuh beberapa bulan untuk kemudian kita bisa mencapai targeting $100, yang itu masih cukup lama gitu. Tapi kembali lagi bahwa ketika menjadi seorang YouTuber memang sah saja ya kita punya orientasi untuk mendapatkan uang, sah saja gitu. Tapi yang pasti ketika kita membangun sebuah channel YouTube tapi orientasi semata-mata hanya uang, kawan-kawan pasti kecewa, percaya sama saya. Maka orientasi kita membangun channel YouTube, jadikanlah YouTube juga sebagai wahana media alternatif bagi ekspresi kawan-kawan yang kita mungkin tidak bisa menampilkan video yang panjang di platform yang lain, edukasi dan lain-lain begitu. Begitu kurang lebih pengalaman saya, mulai daripada bagaimana membangun channel, bagaimana proses monetisasinya, bagaimana tips supaya channel berkembang, dan bagaimana dan berapa penghasilan YouTuber pemula khususnya yang baru 1000 subscriber. Dan yang pasti ketika kawan-kawan upload video jangan lupa metadatanya, jangan lupa bagaimana analitiknya, itu penting teman-teman ya. Pokoknya ubahlah orientasi kawan-kawan membuat menjadi konten kreator di YouTube, karena apapun tidak simsalabim besar, apapun tidak simsalabim langsung duar. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya selaku admin daripada Putra Ilalang. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga tidak bermanfaat, tapi semoga tetap didengarkan oleh kawan-kawan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.